Ada yang komen di video saya sebelumnya dari Bang Suhendra. Mending beli Daihatsu Sirion tahun 2012, irit bensin dan spare part gampang, tenaga melejit 1300 cc, pajak murah. Rasanya jadi penasaran, yuk kita bahas. Mobil kecil, lincah, bentuknya agak membulat tapi kelihatan kenceng. Ini dia Daihatsu Sirion generasi kedua. Tahun 2012 mobil ini sebenarnya aneh bosku. Di Malaysia, kembarannya Pro 2 Myvi itu jadi raja jalanan, mobil paling laku senegara. Tapi di Indonesia, nasibnya agak underrated alias kurang dihargai. Padahal, kalau kita bedah spek dan harganya sekarang, mobil ini bisa dibilang harta karun yang terlupakan. Penasaran kenapa? Kita mulai dari jantung pacunya dulu bosku. Sirion 2012 ini pakai mesin berkode K3VE. Mesin ini kapasitasnya 1300 cm3, 4 silinder DOHC, dan sudah pakai teknologi VVTi. Tenaganya 90 PS dan torsinya 117 Nm. Terdengar biasa? Jangan salah bosku. Bodinya mobil ini enteng banget, nggak sampai 1 ton. Jadi, power to weight ratio-nya mantap. Hasilnya, tarikan awalnya enteng banget, responsif, dan buat nyalip-nyalip di dalam kota itu enak pol. Buat tol juga masih berani lari 120-140 km per jam dengan stabil. Pilihan transmisinya ada 2. Manual 5 percepatan yang enteng koplingnya, dan matic konvensional 4 percepatan yang terkenal badak dan awet. Buat harian, dua-duanya juara. Sekarang kita bahas kelebihannya. Kenapa Sirion 2012 ini layak kalian pertimbangkan? Pertama, irit bensin. Ini kelebihan utamanya. Mesin 1300 cc K3VE ini terkenal hemat. Buat dalam kota, dapat 1:12 atau 1:13 itu gampang banget. Luar kota kalau kakinya sekolah bisa tembus 1:16 sampai 1:18. Kedua, kabin luas. Legroom legendaris. Jangan tertipu sama bentuk luarnya yang kecil. Masuk ke dalam, legroom belakangnya itu lega banget. Bahkan lebih lega dari beberapa mobil yang kelasnya di atas dia. Duduk 3 orang di belakang juga masih manusiawi. Terakhir, spare part gampang dan murah. Nah, ini poin penting. Meskipun mobil CEBU import Malaysia, tapi karena mesinnya sejenis sama Avanza garis spare partnya itu gampang pol. Dari bengkel resmi sampai bengkel kaki 5 pasti bisa benerin. Dan harganya merakyat. Oke, nggak ada mobil yang sempurna. Kita jujur-jujuran aja, apa kekurangan Sirion 2012 ini? Pertama, bumper depan minta jajan. Ini penyakit paling umum. Klip bumper depannya itu lemah pol, gampang copot, atau meletera. Kalau kalian lihat Sirion jalan bumpernya agak renggang, ya itu wajar. Solusinya biasanya dipasang baut tambahan atau ganti klip yang bagusan. Kedua, kekedapan kabin kurang. Namanya juga mobil kompak tahun 2012. Suara ban, suara mesin kalau lagi digas, atau suara motor dari luar itu masih lumayan masuk ke kabin. Ketiga, suspensi agak keras. Karakter suspensinya memang dibuat agak kaku biar stabil pas kenceng. Efeknya, kalau lewat jalan rusak atau polisi tidur, bakal terasa agak jeduk. Terakhir, image non-LCGC tapi bentuk LCGC. Nah, ini yang bikin penjualannya di Indonesia seret. Harganya dulu di atas Agya Ayla, tapi penampilannya dianggap kurang wah dibanding Honda Brio atau Toyota Yaris pada zamannya. Soal harga dan penjualannya, Sirion generasi kedua ini dulu dijual di Indonesia dengan status CEBU dari Malaysia. Penjualannya lumayan, tapi memang nggak pernah bisa ngalahin dominasi Honda Brio atau Toyota Agya setelah ada aturan LCGC. Tapi kabar baiknya buat kita sekarang adalah harga bekasnya terjun bebas, bosku. Untuk tahun 2012, tipe D, manual atau matic, harganya sekarang ada di kisaran 75 juta rupiah
sampai 85 jutaan rupiah. Tergantung kondisi bodi, mesin, dan pajak ya. Bayangkan, dapat hatchback kenceng, irit, lega, dan gampang dirawat dengan budget di bawah 100 juta. Ini worth it banget daripada beli motor gede. Jadi kesimpulannya, Daihatsu Sirion 2012 adalah pilihan cerdas buat kalian yang cari mobil harian yang fun, irit, dan nggak bikin kantong bolong buat ngerawatnya. Image underrated-nya justru bikin harganya sekarang jadi sangat menarik. Gimana menurut kalian bosku? Masih worth it nggak Sirion 2012 ini dipelihara di tahun 2026? Atau kalian punya pengalaman unik sama mobil ini? Tulis pendapat nih kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel kita. Terima kasih sudah menonton.